Baik, kita masuk ke pelajaran kita. Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali tentu nama beliau, dan Abi Thalib adalah paman Nabi SAW, karena Nabi SAW memiliki 14 orang, jadi 13 orang ya, 10 orang paman, 3 orang tante ya. 14 orang dengan Abdullah, ayah Nabi SAW. Abu Thalib salah satu dari paman-paman Nabi. Dari 14 orang itu memang ada, kalau tidak salah, 4 laki-laki dan 1 perempuan yang mendapat, yang masih hidup di mana Nabi SAW diutus menjadi Nabi. 2 beriman dari laki-laki ya, 2 kafir. Dan yang 1 wanita itu masuk Islam, itu Sofia ya. Kalau tidak salah ini ibunya Zubair bin Awam, itu tante Nabi SAW. Nanti akan kita bahas di kehidupannya Zubair kalau tidak salah itu. Kemudian yang masuk Islam dari kalangan paman laki-laki adalah Hamzah dan Abbas. Yang meninggal dalam keadaan kafir, yang dapat masa kenabian adalah Abu Thalib dengan siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Ini paman Nabi langsung ya, paman Nabi langsung. Tentu kita tidak sedang membahas Abu Thalib, karena sebagian orang yang mengaku Islam, mereka mengatakan Abu Thalib itu tidak meninggal dalam keadaan kafir. Kalau kita punya silsilah riwayat menjelaskan masalah itu. Dengan jelas sekali waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah siapa yang kau cintai hai Muhammad, dan Allah berikan hidayah kepada siapa yang dia inginkan. Ayat ini turun di fase Mekah tepat pada saat setelah meninggalnya Abu Thalib. Karena Nabi SAW sedih, paman yang selama ini dukung ternyata tidak bisa, atau bukan tidak bisa, tidak mau ucapin syahadat. Sudah ditawarkan di akhir sebelum meninggal. Dan ini bukan aib. Ya, Nabi Ibrahim AS, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh anaknya dengan istrinya, Nabi Lut istrinya juga begitu. Itu ada contoh-contoh nabi-nabi sebelum, gitu ya. Itu subhanallah tergantung daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu anhu disebutkan dalam buku ini sebagai simbol ya. Simbol Ali itu seperti apa kedudukannya adalah hadis Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabuwa ba'di." Hai Ali, apakah kau tidak senang kalau seandainya kedudukanmu di sisiku adalah seperti kedudukan Harun di samping Musa. Jadi Nabi Musa AS diutus jadi Nabi, maka Harun saudaranya diangkat menjadi Nabi. Tetapi kata Nabi SAW, hanya saja tidak ada Nabi sesudahku. Tidak ada Nabi sesudahku, artinya memang tidak mungkin kamu akan menjadi Nabi karena tidak ada lagi Nabi sesudahku. Tapi kedudukannya sangat tinggi di depan Nabi SAW. Terbentuk kejiwaan yang luar biasa dari Ali, keimanan, kesucian, ya, perilaku, tingkah laku, akhlak, semua karena memang dikader dan dicetak oleh Nabi SAW di rumah Nabi SAW. Jadi kata para ulama, kalau kita mau lihat pribadi Nabi SAW lebih jauh lagi, kita bisa lihat juga pribadi Ali. Karena Ali radhiyallahu anhu ini memang lihat besar di rumah Nabi SAW. Para ulama menyebutkan dan disepakati, ulama-ulama sirah maksudnya, menukil kepada kita bahwasanya di Mekah, fase Mekah, pada saat Nabi SAW menerima perintah tentang sholat malam, ya, disuruh sholat malam, waktu turun 2 surah Muzammil dengan Muddathir, maka Nabi SAW disuruh, "Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila." Bangunlah sholat malam hai Muhammad, setengahnya atau bahkan kurangin sedikit dari itu. Ya. Maka Nabi SAW sering kali bangun sholat malam dan sering kali mengerjakan sholat malam itu di luar Mekah, dan selalu diikuti oleh Ali radhiyallahu anhu. Ali selalu mengikuti beliau pada saat itu. Jadi belum ada orang yang mengerjakan sholat di Mekah kecuali Nabi SAW, dan diikuti oleh Ali pada saat itu. Maka sempat satu kali Abu Thalib mengikuti keduanya secara diam-diam, lalu melihat mereka mengerjakan sholat. Lalu Abu Thalib bertanya setelah itu, "Wahai ponakanku," bertanya kepada Nabi SAW, "agama apa yang sedang kamu anut ini?"